Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Calon jamaah umroh Alif Travel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan salah satu hal baik sebelum kita berumroh, yaitu ta'allum, ya, kita mengilmui tentang hal-hal terkait dengan ibadah umroh. Karena ilmu itu merupakan sesuatu yang penting, ya, sebelum kita melakukan suatu amalan. Al-ilmu qabla qawli wa amal. Ilmu itu sebelum kita berkata dan berbuat. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal terpenting dalam Islam yaitu tauhid, mengesahkan Allah, itu pun harus berilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian. Salawat dan salam kita aturkan pada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah umroh Alif Travel rahimani wa rahmatullah. Umroh adalah salah satu ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung di mana Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk datang ke Baitullah Al-Haram dan kemudian kita memenuhinya. Jadi haji atau umrah itu memang sebuah panggilan. Makanya kita membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Gitu. Dan luar biasanya bahwa umrah ini adalah ibadah yang sekaligus agung tetapi juga berat. Ibadah yang melibatkan aspek fisik, ya. Fisik kita akan luar biasa lelah dan capek. Dari Indonesia ke Saudi Arabia dan balik lagi. Dan di sana kita tawaf, kita sa'i dan sebagainya. Melibatkan fisik. Juga pikiran, hati kita. Ya, karena memang mayoritas ibadah itu intinya adalah di dalam qalb, amalan hati, salah satunya melibatkan hati. Jadi hatinya juga harus kita bina juga, harus disiapkan juga, fisiknya disiapkan, hatinya disiapkan, dan juga melibatkan mal, harta juga. Dan tidak murah, ya. Umrah itu termasuk ibadah yang melibatkan mal, melibatkan harta dengan jumlah yang tidak sedikit. Karena itu umrah di satu sisi adalah sebuah panggilan yang agung, ibadah yang mulia. Di satu sisi juga ibadah yang berat, yang melibatkan fisik, ya, hati, dan juga mal, harta kita. Karena itulah ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembekalan ini berfungsi untuk mengingatkan kita bersama agar ibadah yang begitu agung dan beratnya itu kemudian betul-betul kita mendapatkan hasilnya. Betul-betul umroh kita makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ibadah yang demikian berat dan mahal itu kemudian kita pulang dalam keadaan tidak diterima, waliyadzubillah, tidak makbulah. Ya, kalau kita haji ingin mabrur dan kita umroh ingin makbulah, ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa keagungan ibadah umrah itu bisa dilihat dari fadilah atau keutamaannya yang sangat banyak. Dan kita semua sudah sering mendengarkan banyak sekali fadilah keutamaan umrah itu,
dan di antaranya adalah umrah itu menghapuskan dengannya dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya, ya, kaffaratun, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Jadi salah satu fadilah umrah itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua juga bahkan, ya, saya sebutkan beberapa saja, ya, kita sering mendengarkan mungkin fadilah umrah itu. Kita bahkan dari Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tabi'u bainal hajj wal umrah, ikutkanlah umrah dengan haji. Ya, kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqra, sesungguhnya dia itu menghapus kefakiran. Ya, umrah dan haji itu menghapus kefakiran, wadzunuba, dan menghapus dosa-dosa, menghapus kefakiran dan dosa-dosa, kama yanfil kiru khabathal hadid wadzahab, sebagaimana api itu bisa menghapus, ya, bisa menghapus atau menghilangkan karat pada besi dan emas. Jadi luar biasa, ya, dan banyak sekali fadilah yang lain, bahwa salah satunya juga kalau haji diterima dan umrah makbulah itu juga salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, ke dalam jannahnya. Ya, jadi luar biasa. Dosa-dosa kita diampuni, ya, insyaallah kefakiran kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang kemudian mendapat keberkahan, ya, kecukupan dan lain sebagainya, dan juga kita bisa mendapatkan ridha dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Tentu saja ini adalah fadilah bagi mereka yang umrohnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah mungkin di waktu yang singkat ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah umrah Alif Travel rahimani wa rahimakumullah, untuk kita membahas, ya, tentang apa sih kiat-kiat, ya, syarat-syarat atau tanda-tanda umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membahas apa kiat-kiat atau syarat-syaratnya atau bahkan tandanya bahwa umroh kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah yang paling penting dan paling mendasar adalah ikhlasun niyyah. Mengikhlaskan niat kita. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan sekedar apa yang diniatkannya. Ya. Jadi kalau kita niatnya adalah umroh karena Allah, lillah, ikhlas, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya dan keutamaannya. Tetapi karena kalau seandainya ada orang yang umroh dan haji karena riya, ya, riya itu ingin dilihat orang, ya, menyombongkan diri, atau sum'ah, ingin supaya didengar orang, oh si fulan umroh dan sebagainya, ada maksud-maksud duniawi, maka itu yang akan dia dapat. Dia hanya akan dipuji orang, ya, paling jauh dia akan dipuji, akan dianggap orang yang keren sesuai niatnya, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Maka karena umroh ini termasuk ibadah yang prestis, ya. Kenapa prestis? Ibadah yang istimewa, luar biasa, karena memang tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Artinya orang yang mampu dan mau terpanggil dengan orang yang tidak mampu atau tidak terpanggil itu jumlahnya sedikit gitu. Sehingga ini punya nilai prestis, gengsi. Nah, disinilah kemudian umrah itu punya nilai ujiannya. Ujiannya adalah karena itu gengsinya tinggi, prestis, maka kalau tidak hati-hati, ya, kita bisa terselip niat-niat yang tidak ikhlas karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Niat selain Allah, karena ria, karena sombong, karena ujub, karena ingin dipuji, karena ingin dihormati, ya, waliyadzubillah. Sum'ah, ria dan sum'ah itu adalah penyakit-penyakit niat yang harus diberantas sebelum kita berangkat umroh. Ya. Mungkin ada orang yang kalau umroh itu ada tasyakuran dulu, syukuran, ngundang orang. Iya, iya. Ketika mengundang orang itu pastikan bahwa memang ya diniati sedekah, dan dia jangan sampai ada motivasi untuk pamer gitu, untuk menunjukkan bahwa saya mau umroh. Tapi namanya kalau dia sedekah, dia ikhlas, ya, dia tidak ada motivasi apapun, nggak ingin dipuji, ya, ya semoga tidak mengurangi nilai ikhlasnya. Tapi banyak orang yang kemudian mau umroh dia tidak melakukan tasyakuran, khawatir karena ada terselip motivasi-motivasi yang lain. Tapi kalaupun yang tasyakuran, harus dia membenahi hatinya betul-betul, jangan sampai terselip dalam niatnya untuk ingin agar dipuji, dikenal, diketahui orang dan sebagainya, gitu ya. Jamaah Alif Travel rahimani wa rahimakumullah. Jadi niat itu harus dijaga karena dia adalah syarat diterimanya amal. Ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa bahwa niat itu bisa rusak di awal, bisa di tengah, dan kadang itu juga amal itu bisa rusak di akhirnya gitu. Sehingga kita menjaga ikhlasnya niat itu, ikhlasnya hati karena Allah itu di sepanjang amal soleh kita, bahkan setelahnya. Jadi contoh tadi, niat tidak ikhlas di awal itu contohnya adalah sebelum berumroh dia sudah punya pamrih selain Allah, pamrih duniawi, karena ingin menyombongkan diri, ingin riya, dilihat orang, didengar orang dan sebagainya, itu rusak di awal. Tetapi kadang-kadang kita alhamdulillah Allah selamatkan di awal, ya, sebelum umroh kita masih punya waktu untuk mengikhlaskan, memperbaiki niat kita. Kalau ada niat-niat yang belum lurus, alhamdulillah masih ada waktu. Terkadang kita udah lolos, setan tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya, mungkin sebelumnya sudah ikhlas, nah nanti ketika sedang beramal, itu juga setan tidak melepaskan kita. Ya, setan ingin niat kita itu, ya, keikhlasan kita itu rusak di tengah, ya, sedang umroh, ya, kita kemudian tergoda untuk selfie yang maksudnya adalah untuk mencari perhatian orang gitu, untuk pamer ke orang lain gitu. Ya, ada orang mungkin foto sekedarnya untuk kenang-kenangan dan dia disimpan, tidak dimaksudkan untuk ria, ya. Itu beda dengan orang yang kemudian tiba-tiba dia selfie, foto sini, di-upload, tapi tujuannya memang ada maksud ingin kesohor, ingin menunjukkan nih gue lagi umroh, ya. Kemudian ingin ada terselip ria, lah itu yang jangan sampai. Kenapa? Karena itu merusak keikhlasan kita di tengah amal. Sebagaimana orang yang sholat misalkan, biasa sholat biasa gitu, tiba-tiba calon mertua datang, kemudian dia sholatnya, ya, dipanjang-panjangkan, dibagus-baguskan gitu misalkan. Itu juga termasuk contoh lain dari keikhlasan itu rusak di tengah, ya. Maka kalau itu terjadi, maka apa yang kita lakukan? Ya kita istighfar kepada Allah dan kita luruskan lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, dan bismillah, kita luruskan lagi niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati-hati dengan upload, dengan update status, ya. Kalau memang itu tidak ada motivasi untuk ria dan sum'ah, untuk dilihat orang, untuk kita ujub, ya, berbangga diri, ya mungkin tidak mengganggu pahalanya. Tapi kalau sampai ada niat-niat itu terselip, maka nasihat saya, ya, dijaga gitu, ya. Kemudian, ya, keikhlasan itu kemudian kadang-kadang juga niat keikhlasan pada Allah itu kadang-kadang rusak di akhir. Alhamdulillah awalnya sudah beres, ikhlas karena Allah. Pada saat beramal, alhamdulillah sudah ikhlas. Kadang-kadang ada saja setan itu ingin menggoda kita, mengganggu kita untuk amal kita itu
rusak di akhirnya. Artinya sudah dilakukan, sudah selesai, harusnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata apa? Kita rusak sendiri dengan kita perlihatkan, kita sombong-sombongkan di akhirnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang diterimanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bisa menyebutkan bahwa amal sedekah nih yang sudah kita keluarkan sudah lama, tapi kemudian kita ungkit-ungkit. Kalau dulu nggak gue bantu, mungkin anak lu sudah meninggal gitu ya. Kalau dulu nggak saya bantu, mungkin rumahnya sudah disita. Nah, itu mengungkit-ungkit, apalagi kemudian disertai dengan adza, menyakiti hati penerimanya, itu bisa menyebabkan amal itu menjadi terancam, bisa tercemar atau bahkan waliyadzubillah bisa hapus gitu. Sehingga Allah menyebutkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebutnya dengan tujuan untuk riya, pamer dan atau bahkan menyakiti hati penerimanya. Nah, dalam konteks umroh juga seperti itu. Ada umroh alhamdulillah sudah beres nih, sudah kita ikhlas di awal, di tengah juga masya Allah gitu. Tiba-tiba sudah lewat berapa bulan, ada orang yang upload, kita panas hatinya, wah gue juga pernah umroh nih. Akhirnya kita kepancing untuk kemudian saingan, saling berbangga, berujub dengan amal kita. Nah, waliyadzubillah, jangan sampai seperti itu. Sembunyikan amal, ikhlaskan lillah karena Allah, kemudian rasakan faedahnya, asar dari kemakbulan tadi, nanti akan kita ceritakan efeknya, dampaknya, dan jadikan itu kita mendapatkan thimar, mendapatkan buah dari beribadah kepada Allah SWT, buah dari umroh dengan ziyadatul iman, imannya kita meningkat, amal soleh meningkat, dan makin berkah kehidupan kita tanpa kita tergoda untuk kemudian kita pamer-pamer dan sebagainya. Jadi itu yang pertama, kiat untuk kita melakukan umroh dan agar umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, yang pertama adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat hanya karena Allah semata. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, calon jamaah umroh Alif Travel rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kiatnya adalah harta yang halal. Jadi biaya yang kita pakai untuk umroh itu haruslah berasal dari harta yang halal dan harta yang terbaik. Bahkan usahakan pilih harta yang terbaik. Kita ingin punya harta dari gaji, punya harta dari ini, mungkin macam-macam gitu ya. Pilihlah yang terbaik. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah itu maha suci, baik. Allah itu maha suci, maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang suci, yang bersih, yang baik-baik saja. Jangankan kita, dulu di zaman jahiliyah, Quraisy jahiliyah itu, mereka itu kalau mau memberikan untuk Ka'bah zaman dahulu itu, mereka memilih yang terbaik, orang-orang jahiliyah dulu, pra Islam, apalagi kita. Apalagi Rasulullah sudah menyebutkannya, innallaha thayyibun, Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci, yang baik, yang bersih. Maka pilihlah dari harta kita untuk umrah itu adalah harta yang terbaik, harta yang bersih. Kalau kemudian ada di antara sebagian orang di luar sana kemudian waliyadzubillah korupsi, kemudian hasil riba, hasil rentenir dan sebagainya, hal harta yang haram kemudian untuk umroh, maka umrohnya sah, bisa nggugurin kewajiban tetapi dia tidak akan sulit bahwa akan makbulah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang masih ada waktu. Kalau ada yang hartanya subhat gitu yang enggak jelas, masih bisa diganti. Bisa diganti. Kemarin ini yang dipakai diganti, masih bisa gitu ya. Kemudian yang ketiga, hibati fillah rahimani wa rahimakumullah,
syarat agar umrah kita makbulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ya, manasiknya, menjalankan ritual umrohnya, ibadah umrohnya atau manasiknya itu harus sesuai dengan contoh ya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus menjalankan manasik umroh itu sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai yang kemudian rukun, wajib ketinggalan, ya, atau bahkan yang kemudian tidak disyariatkan kita lakukan gitu. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda ketika sholat, beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kalau kalian sholat, lihatlah bagaimana saya sholat. Untuk kita mencontoh, mengikuti Rasulullah SAW. Dalam haji atau umrah, Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku, contohlah ya, apa yang aku syariatkan. Ya, contohlah, ambillah dariku manasikakum, manasik kalian. Kenapa? Karena semua ibadah, sholat, puasa, haji, umroh, ya, itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah yang paling tahu, beliaulah yang tahu bagaimana cara kita menyembah Allah. Jangan sampai kita mengambil manasik ya, dari atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itulah kita perlu, insya Allah Taala minggu yang akan datang, pekan yang akan datang akan ada manasik umroh. Maka kita harus belajar bagaimana dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah ihram, bagaimana Rasulullah tawaf, ya, bagaimana Rasulullah sa'i, bagaimana Rasulullah bercukur atau tahallul dan sebagainya, sehingga rangkaian ibadah umrah itu kita lakukan sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ambillah dariku tuntunan manasik kalian. Gitu. Kenapa? Karena terus terang kalau nggak belajar itu ada orang yang kadang-kadang mengambil yang nggak utama, ya, meninggalkan yang utama. Ya, akhirnya kadang bahkan sebagainya tersalah gitu. Ya, contoh misalkan, contoh kecil ya, nanti akan dibahas panjang lebar pada saat manasik insyaallah, tata cara umrah itu. Misalkan bercukur gitu. Bercukur itu kita lihat saudara-saudara kita banyak sekali, mayoritas yang kemudian laki-laki itu ya mencukur sebagian kecil rambutnya gitu. Sebagian kecil gitu dicukur gitu, dipotong. Iya, mungkin kalau ngomong sah atau tidak, sebagian mungkin ada ulama yang mengatakan itu sah. Tapi apakah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Nah, itu dipertanyakan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hal bercukur, ya, dalam hal bercukur itu beliau hanya menyebutkan dua hal, gitu ya. Jadi Rasulullah menyebutkan rahimallah, semoga Allah merahmati orang-orang yang apa? Muhalliqin, orang yang halik, cukur gundul. Ya, itu sunnah yang pertama yang terbaik. Didoakan oleh Rasulullah 3 kali. Jadi cukurnya laki-laki itu yang paling afdal apa? Gundul. Jadi halag. Ya, bahasa Arab sekarang orang Arab nyebutnya mus gitu, gundul. Itu yang paling afdal. Rasulullah menyebutkan, mendoakan 3 kali. Kemudian baru Rasulullah yang keempat mendoakan sekali wal muqassirin, orang yang taksir. Taksir itu apa? Dicukur rambutnya semuanya. Jadi depan, belakang, kanan, kiri, kayak kita di Indonesia cukur itu. Dipendekkan. Jadi bukan pendekin satu lembar, 2 lembar, 3 lembar gitu potong, bukan. Ya sekali lagi kalau ngomong sah atau tidak, di sana mungkin ada ulama yang mengatakan itu minimal sah misalkan, wallahu alam. Tapi apakah sesuai tuntunan Rasulullah SAW? Apakah itu sempurna? Nah, itu dia. Kita tidak menjumpai ada hadis yang kemudian Rasulullah untuk laki-laki ya mencukur sedikit. Yang jelas hadisnya adalah orang yang halag, yaitu gundul, itu yang paling utama Rasulullah mendoakan 3 kali, atau muqassir, orang yang muqassirin, orang yang cukur memendekkan, dan memendekkan itu semuanya. Kayak kita di Indonesia cukur itu. Nah, ini kan contoh kecil kan.
ternyata oh begitu ya. Baru masalah tahallul cukur aja ternyata ada ilmunya ya. Iya, ada ilmunya. Kita gimana? Mau yang tadi sekedar mungkin mencukupi doang, apa mau yang sempurna? Mau yang sah menurut sebagian ulama atau mau ngikut Rasulullah SAW? Nah, itu kita harus belajar. Sehingga dan itu dari awal sampai akhir. Dari kita ihram sampai selesai. Itu yang ketiga. Jadi manasiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ahibati fillah, jamaah umrah Alif Travel rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, agar kita umrohnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita menjauhi mahdzurat, larangan-larangan. Ya, yang larangan-larangan yang umum maupun yang khusus, larangan lahir maupun batin. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kita betul-betul menjaga seluruh anggota tubuh kita, lisan kita, mata kita, kedua tangan kita, kaki kita, bahkan hati kita, betul-betul kita bersihkan. Ya, kita hanya gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan beberapa sebab. Sebab pertama karena itu memang sedang kita melakukan ibadah yang agung. Ya, ada rasa ta'zim, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah, orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya. Dan itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hatinya bertakwa itu salah satunya adalah dia mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan kita tahu bahwa Masjidil Haram, Masjidil Haram di Mekah dan Madinah salah satu adalah syiar-syiar Allah. Karena Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ya, demikianlah barang siapa yang mengagungkan ta'zim, mengagungkan syiar-syiar Allah, ya maka sesungguhnya itu adalah muncul dari ketakwaan hati. Jadi kita memang betul-betul menjaga semua anggota tubuh kita, hati kita, lisan kita dari hal-hal yang memang Allah tidak sukai. Dalam rangka ta'zim, mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya, Allah berfirman di ayat yang lain, "Innas safa wal marwata min sya'airillah." Sungguhnya Safa dan Marwah itu adalah termasuk syiar-syiar Allah gitu. Ya, termasuk itu juga bagian dari syiar-syiar Allah. Dan tadi Allah menyebutkan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari hati yang bertakwa. Jadi kita punya rasa ta'zim, hati kita mengagungkan syiar-syiar Allah ini. Tempat-tempat yang Allah muliakan, tempat yang Allah cintai, tempat yang Allah sucikan. Itu pertama. Yang kedua karena memang kenapa kita harus menjaga semuanya itu? Karena kita tidak ingin mengurangi pahala dari umrah kita dan kita ingin sempurna pahalanya. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam ibadah haji, beliau bersabda, ya, "Man hajja walam yarfuth walam yafsuq roja'a kayaumi waladatu ummuh." Ya, barang siapa yang tidak rofath, ini termasuk yang harus kita hindari ya. Barang siapa yang tidak rofath, walam yafsuq, ya, tidak fusuk, roja'a kayaumi waladatu ummuh, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pulang dalam keadaan ya dosanya diampuni seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Ya, dalam ritual haji itu Rasulullah menyebutkan pertama adalah tidak fusuk, tidak rofath. Ini larangan. Rofas itu apa? Rofas itu adalah perbuatan kotor baik mata, lisan, hati yang orientasinya adalah terkait dengan lawan jenis seksual. Ya mungkin gambaran sederhananya ya, ke sana kan orang seluruh dunia, ada yang dari Turki, dari Iran, dari Irak, dari Rusia, dari Cina, dari mana-mana lah gitu ya.
Ya ada yang iseng mengatakan, wih luar biasa nih, cakep-cakep banget nih, misalkan gitu. Itu termasuk apa? Rafath. Apalagi sampai kemudian matanya jelalatan lihat, misalkan ya, itu rafath. Jadi yang gitu-gitu tuh mengurangi pahala, bahkan ya, bisa merusak. Kalau banyak kayak gitu, maka makin berkurang pahala umrohnya, makin rusak gitu. Maka pertama rafath atau berkata jorok ya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tadi fusuk. Fusuk itu juga keburukan yang terkait dengan masalah-masalah akhlak ya, omongan mencela orang ya, tangan kita mungkin menzalimi orang ya, dosa-dosa yang ditimbulkan oleh keburukan-keburukan akhlak kita ya, termasuk mohon maaf marah-marah gitu ya, kemudian mencela orang ya, merendahkan orang, apalagi memukul orang dan lain sebagainya. Maka ini harus kita jaga betul-betul, bahwa ketika kita berada di sana sedang melakukan umrah itu, kita betul-betul menjaga panca indera kita, hati kita, untuk betul-betul tidak melakukan hal-hal yang Allah benci, baik itu fusuk maupun rafath. Maka Rasulullah menyebutkan tadi, man hajja falam yarfuth walam yafsuk roja'a kayaumi waladatu ummuh. Ya. Maka barang siapa yang meninggalkan rafath, fusuk, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika berhaji maka dia akan pulang dalam keadaan dosanya diampuni. Ya. Maka dalam umroh pun demikian, untuk kita menjaga sebagaimana kita menjaga pada saat haji. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang termasuk satu lagi terkait dengan kadang-kadang hak kita yang terzalimi ya. Terkadang kita bersama dengan rombongan itu, mohon maaf, satu rombongan mungkin ada 40 orang, ada yang 30 orang banyak dari berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang ya, sifatnya beda-beda. Ada yang orangnya iseng, ada yang suka bercanda, ada yang suka, mohon maaf mungkin agak ya isengnya itu iseng yang mohon maaf mengganggu orang, atau bahkan kadang-kadang faktor lain di luar jamaah, misalkan travelnya ya, mungkin kekurangan ini, kekurangan itu ada saja gitu. Maka di sini saya ingatkan ya, harus membedakan antara kita membela hak kita dengan kita merusak ibadah kita. Misalkan iya, kalau kemudian hak kita dizolimi, kita bisa menuntut hak itu. Misalkan ya, ada kekurangan A, kekurangan B yang harusnya memang sudah disepakati, tapi ternyata tidak ada gitu. Kita bisa omong baik-baik, ya. Kita bisa omong, atau mungkin nanti setelahnya ya kita bisa bahas lagi tentang hak-hak yang kurang dipenuhi itu gitu ya. Tapi jangan sampai di sana itu kita kemudian malah apa? Rugi dua kali. Sudah rugi dizolimi, rugi juga rusak ibadah kita. Ya, karena saya pernah ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan saya sejak tahun 2003 atau 2002 itu sampai hampir setiap tahun itu haji atau umroh kita membimbing ya, atau mengepalai rombongan gitu ya, hamlah haji atau umroh gitu. Dan kadang kita menjumpai suatu ketika saya ikut umroh itu mendampingi ya, karena saya posisi sudah di Mekah. Saya dihubungi oleh salah satu pemilik travel gitu. Saya ada urusan di situ, kemudian saya ikut dan saya jadi peserta waktu itu karena memang saya ada keperluan lah gitu. Saya menjadi peserta, biasanya saya pemilik travel dan kemudian biasa ngikut gitu. Ternyata di situ saya jadi peserta. Udah saya jadi peserta yang sangat manis. Tiba-tiba ada kejadian yang sangat luar biasa, yaitu pesawatnya itu pending pulangnya sampai batas waktu yang belum jelas gitu, bayangkan. Jadi sehari orang masih mungkin sabar, begitu sehari nggak ada kabar, sudah ada yang teriak-teriak, ada yang histeris, ada yang marah-marah gitu.
Akhirnya saya dipanggil, akhirnya udah tolong Pak kumpulin jamaahnya semua. Dikumpulin dan saya bicara. Supaya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, ya ini musibah yang bapak-bapak, ibu-ibu berhak untuk kemudian mengajukan komplain, mengajukan pertanggungjawaban gitu ya. Tapi jangan sampai ibadah bapak ibu juga rusak. Dengan kita marah-marah, kita kemudian apalagi sampai ya terhisteris, teriak-teriak, sampai mencaci. Saya bilang, ya Allah, ini musibah, ini ujian yang harusnya kita selesaikan dengan cara yang layak, yang dalam arti kita tetap akan mendapatkan hak kita. Ya, tapi kenapa kemudian kita sudah kena ujian ini, musibah ini, kemudian kita rusak juga ibadah umroh kita. Kita teriak-teriak, kita kemudian mencaci, mencela. Wal'iyadzubillah. Akhirnya, alhamdulillah, setelah saya ceramah begitu, satu jamaah banyak yang menangis dan setelah itu sudah. Ya, mereka tenang, mereka menunggu, mereka kompromi dengan travelnya untuk kemudian membuat kesepakatan-kesepakatan. Dan alhamdulillah, ya, pada akhirnya selesai dan banyak yang terima kasih karena telah diingatkan. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sudah kita ingatkan dulu di awal deh, gitu. Jadi kadang-kadang ada saja sih faktor kekurangan itu di mana-mana itu ada, gitu ya. Ya misalkan bagi yang mohon maaf hotelnya kok rada jauh gitu ya. Saya pernah jadi peserta umroh, hotelnya lumayan. Iya, tapi kemudian kita ingat, oh iya ternyata saya bayar paket ekonomi, ya wajar gitu kan. Nggak mungkin paket ekonomi kemudian di depan Masjidil Haram, hotel bintang 5 gitu kan. Kalau hotel bintang 3 memang rada jauh gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah oh ternyata ada shuttle ya. Terus kemudian kita ambil sisi positifnya bahwa ternyata alhamdulillah, bukankah kita melangkah ke masjid itu ya, melangkah ke masjid itu makin jauh kita juga ada pahalanya makin banyak gitu. Ya, ternyata alhamdulillah kita dapat fadilah itu. Ya. Dan yang terjadi apa ahibati fillah rahimakumullah, kalau kemudian di Indonesia itu dengan di Masjidil Haram, Mekah dan Madinah itu beda-beda pahalanya. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram di Mekah itu, maka pahalanya 100.000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Ya barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, Masjid Haram Madinah, itu sholatnya 1.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain. Jadi bayangkan pahalanya itu luar biasa. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, barang siapa yang keluar untuk niatnya untuk sholat gitu ya, lam yahtu khutwatan illa rufi'a biha darajah, kecuali diangkat baginya 1 derajat, dicatat baginya 1 pahala dan dihapuskan darinya dosanya gitu. Jadi makin jauh ya, kalau yang kita maaf pas qadarullah memang ikut paket ekonomi, alhamdulillah kalau jauh. Sebenarnya dari kita ada 2 pilihan tuh, mau kesel ngerundel atau mau menanggapi dengan positif. Ya kita nanggapi dengan positif selama masih dalam kewajaran gitu. Ya kita bisa aja kemudian marah-marah ya, tapi konsekuensinya ya seperti itu. Jadi saya selalu karena ini selalu sering terjadi tuh, gesekan dengan teman, dengan jamaah yang lain, gesekan dengan travel, gesekan dengan petugas di sana, ya petugas kementerian, gesekan dengan hotel, ya petugas hotel, itu jamak terjadi, sering terjadi. Sehingga sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham memisahkan antara konteks menuntut hak dengan kita menjaga agar ibadah kita bisa berjalan sebaik-baiknya dan mengurangi sebanyak mungkin pelanggaran-pelanggaran dan hal-hal yang buruk di sana. Maka insya Allah kalau kita bisa menjaga sebaik mungkin, biidznillah pahala kita akan makin sempurna. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu yang keempat ya. Yang kelima, ikhtiar kita untuk kita bisa makbulah umrohnya ya, atau mabrur atau diterima oleh Allah SWT. Yang kelima adalah kita memperbanyak menyibukkan diri kita sejak berangkat sampai pulang itu dengan amal-amal soleh. Menyibukkan diri kita, lisan kita
ya mata kita, anggota badan kita dengan amal soleh sejak berangkat. Ya. Dan ini ahibati fillah rahimanirakumullah, mohon difahami, dan ini saya dapatkan mahal sekali karena saya dapatkan dari salah ulama besar. Saya ikut kajian umrah itu banyak, tapi saya mendengarkan ini yang saya cari-cari selama ini, dan ini ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu beruntung sekali mendapatkan ini. Ada pertanyaan bagus sekali dan banyak yang tidak bisa menjawab, yaitu apa inti atau hakikat dari ibadah haji atau umroh. Ya, ada sebuah pertanyaan besar dan sangat penting menurut saya. Ya, yang Masya Allah, Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu beruntung sekali mendapatkan penjelasan ini, karena saya juga ya mengikuti banyak kajian-kajian fikih haji, fikih umroh. Ya, berkali-kali tapi saya tidak mendapatkan hal ini kecuali dari salah seorang ulama besar internasional yang beliau mengatakan, ya, dari hadis-hadis, ayat-ayat yang beliau fahami, ya, dan ini menjadi sebuah rahasia besar, hadiah buat bapak-bapak, ibu-ibu, kita memahami apa itu hakikat ibadah haji ataupun umroh. Yang barang siapa yang memahami hal ini dan mempraktekannya biiznillah, insya Allah dia akan mendapatkan perubahan besar di dalam hidupnya, kekhusyuan yang luar biasa dalam ibadah, ya, dan asar atau hasil yang maksimal ketika pulang. Imannya akan naik dan dia makin bersemangat untuk beramal soleh. Jadi hakikat ibadah umroh, ya, atau haji itu adalah liiqamati zikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita melihat rangkaian ibadah manasik umroh atau haji, ya, dari tawaf, kemudian sa'i, kalau haji ada lempar jumroh, ya, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, ya, kemudian wukuf di Arafah, semuanya adalah liiqamati zikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memahami hal ini dan memulai memahami bahwa ketika kita berpergian untuk umroh ini, maka ini bukan rihlah biasa, bukan perjalanan biasa. Ini perjalanan agung, sehingga pesan saya pada semua jamaah, ya, maka ketika dia keluar melangkahkan kaki berangkat umroh, ya, keluar kaki kiri, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Dia langkahkan kaki keluar, dia sudah mulai perjalanannya. Perjalanan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya di situ dia memperbanyak zikrullah, mengurangi ngobrol-ngobrol yang tidak penting, mengurangi yang lahwu, perkataan yang sia-sia. Ya. Betul-betul adanya adalah zikir, gitu. Dia hanya berhenti pada saat dia ngobrol, tidak masalah, kenalan dengan jamaah yang lain. Ya, ada saatnya mungkin minum, makan, ngopi atau minum teh, ya, beristirahat. Tetapi hendaknya dia tidak lupa bahwa aktivitas inti sejak berangkat sampai pulang adalah zikrullah. Jadi yang dimaksud zikir itu apa saja, Pak? Zikir itu kita bisa dengan membaca zikir yang disebut zikir mutlak, zikir yang kita hafal, tasbih, tahmid, tahlil, mengucapkan istighfar, ya astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu kulli syai'in qadir, membaca sayyidul istighfar, membaca subhanallah bihamdi subhanallahul azim, membaca tasbih subhanallah subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah alhamdulillah, membaca takbir Allah akbar Allah akbar. Pokoknya semua zikir yang kita hafal, ya, itu namanya zikir mutlak, perbanyak itu. Ya. Dan ketika kita sampai di miqat, ya, kita ihram, ya, setelahnya kita juga langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang lain mungkin ngobrol di bis, kita enggak ngobrol. Ya. Kita
talbiyah gitu. Atau setelah zikir mutlak ada juga zikir yang muqayyad, zikir-zikir yang dikhususkan waktunya dan bacaannya, seperti mungkin pagi-pagi yang baca. Kalau ibu-ibu belum punya, penting sekali dari sekarang itu download atau beli buku Adzkar Sobah wal Masa, zikir pagi, zikir petang. Habis subuh itu dibaca tuh zikir pagi, panjang. Ya, asbahna wasbahal mulku lillah alhamdulillah la syarikalah la ilaha illallah nusur. Ya, kemudian baca bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ada zikir sore ya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan sebagainya. Zikir pagi, zikir petang. Atau kalau di sana rukun Yamani dengan Hajar Aswad baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau naik bukit Safa mengucapkan innas safa wal marwata min syairillah dan sebagainya. Dan ketika di bukit Marwah, di bukit Safa kita membaca ada doa. Itu namanya adalah zikir yang muqayyad, zikir yang memang dikhususkan tempat dan bacaannya. Ya, sekarang ibu-ibu beli zikir pagi, zikir petang. Nanti di sana pagi dibaca, petang habis asar baca lagi. Gitu. Jadi zikrullah itu pertama zikir, baik yang mutlak yang kita hafal maupun muqayyad. Yang kedua adalah baca Quran. Ya, baca Quran termasuk zikir yang sangat luar biasa. Jadi bapak-bapak nggak mungkin mau umroh itu nggak bawa mushaf, baik Quran kecil ya maupun di HP. Gitu. Kenapa kita sudah capek, sudah zikirnya sudah habis, kita baca semua, sudah lelah. Ada gaya mati kita, maksudnya jurus pamungkas kita apa? Baca Quran, baca terus. Quran kan habis-habis tuh, habis khatam balik lagi, ulangi lagi gitu kan. Baca Quran. Dan yang ketiga apa? Doa. Ya, kita berdoa. Ya, dan berdoa ini bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa. Ya, kita boleh berdoa untuk dunia boleh. Ya Allah, lapangkan rizki, kemudian solehkan anak-anak, ya, kemudian untuk keluarga, untuk orang tua boleh. Tapi jangan lupa yang terpenting justru doa untuk akhirat kita. Ya, makanya perbanyak doa, misalnya kita Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, termasuk doa agar umrah kita diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah, terimalah ibadah kami, ya, umrah kami, ibadah kami. Sesungguhnya Engkau as-samiul alim, maha melihat dan maha mengetahui. Juga supaya kita banyak diampuni. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Tub alaina, ya, terimalah tobat kami, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya Engkau adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Gitu. Dan doa-doa lain, bagaimana agar mungkin kita berdoa, Allahumma inni as'alukal jannatal firdausal a'la, ya Allah. Ya Allah, berilah kami surga ridhamu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar, ya Allah. Berilah ridhamu, surgamu, dan jauhkan kami dari adab neraka. Jadi doa juga termasuk zikir. Ya. Jadi sejak berangkat sampai pulang perbanyak itu. Ya. Di mobil menuju bandara udah. Jangan terlalu banyak ger itu bahasa Arab pasaran ya, namanya itu ngobrol yang enggak jelas gitu. Ya ngobrol sekedarnya udah cukup. Kita mulai lagi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah gitu. Pulang begitu juga. Di sana begitu masuk miqat, ihram mulai. Orang-orang kadang-kadang talbiyah itu enggak tahu ya kenapa enggak talbiyah. Maksudnya malas gitu. Kita enggak, kita mulai. Pokoknya kalau yang ibu-ibu pelan, yang bapak-bapak diangkat suaranya, kita kedengar ya, kedengar oleh diri sendiri. Ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang ibu-ibu suaranya dipelanin. Ya, hanya kedengaran diri sendiri, ibu-ibu tetap bersuara tapi pelan untuk kedengaran diri sendiri. Atau teman dekat saja gitu, yang ibu sesama ibu-ibu dekat. Kalau bapak-bapak diangkat, dikerasin enggak apa-apa. Ya sendiri-sendiri ya, bukan bareng-bareng. Maka mulai sudah tuh perjalanan untuk kita iqamati zikrillah, menekan zikir. Nanti begitu sa'i juga gitu. Kita adanya doa, zikir, dan atau
baca Quran. Kalau memang sudah doanya habis, zikirnya habis, nggak apa-apa sambil ini baca Quran. Atau ketika tawaf, ya baca zikir dan sebagainya. Nah, dan yang paling penting bapak-bapak, ibu-ibu, umroh itu kan sebentar. Umroh itu sebentar. Jadi paling kalau enggak, karena dia cuma begitu sudah ikhram di miqat, kemudian ke Masjidil Haram, dia tawaf 7 putaran, setelah itu sa'i dan cukur. Selesai umroh. Mungkin ya 2 jam, 4 jam gitu selesai umrohnya. Sisanya yang sekian hari, sisanya itulah di situ orang akan mendapatkan banyak atau sedikit dari umroh itu. Pak Ta'ala adalah tergantung bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu menggunakan waktu yang tersisa itu. Belanja boleh belanja. Ya, beli hadiah boleh, gitu, nggak masalah. Tapi jangan lupa itu adalah selingan. Ya. Jadi jangan tiap hari belanja, pagi belanja, sore belanja, besok belanja lagi. Ya, belanja boleh sekedarnya, beli oleh-oleh boleh, tapi jangan lupa pergunakan waktu-waktu itu, waktu tersisa itu adalah semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perbanyak i'tikaf, salat terutama, salat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan, jadi pahala salat di Masjidil Haram Mekah itu berapa kali lipat dibanding masjid kita di Indonesia, di masjid tempat lain? 100.000 kali lipat, ya Allah. Jadi kalau ibu-ibu nih, bapak-bapak, ibu-ibu salat misalkan salat duhur 4 rakaat. Kemudian sebelumnya kita qobliyah 4 rakaat 2-2, setelahnya ba'diyah lagi 2-2. Kemudian antara zuhur dan asar salat lagi. Ya, misalkan bisa 1 kali datang ke Masjidil Haram 20 rakaat misalkan. Kali 100.000. Berapa itu? 100.000 kali 10 aja 1 juta ya. Ini 20. Bayangin. Ya. 2 juta kali lipat dengan sholat di masjid biasa kita. Pahalanya. Bayangin. Ngeri itu, luar biasa. Luar biasa. Orang-orang yang memahami ini dia tidak akan tega untuk lama-lama dia beraktivitas yang lain. Dia akan atur, dia mungkin sholat, pulang ke hotel, istirahat, makan, minum, istirahat secukupnya, nanti berangkat lagi. Mungkin malam, ada yang pun jam 2 malam sampai subuh, tahajud, perbanyak sholat, zikir, berdoa di Masjidil Haram. Ya, dia cuma ibadah, istirahat, ya, memenuhi kebutuhan badan dan kebutuhan dirinya, terus ibadah lagi. Ya, itu orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan banyak sekali fadilah, keutamaan, ya, dan juga selain pahala pasti perasaan khusyuk, taladzut, kelezatan lazah, kelezatan iman, dan ketika pulang dia mendapatkan thimar, buah dari umroh itu. Ya. Dan yang terakhir, ahibati fillah rahimanakumullah. Jadi sekali lagi boleh ngobrol, boleh belanja, boleh apa, tapi ingat sekedarnya. Sisanya maksimalkan waktu yang ada. Gunakan aktivitas kita untuk apa? Tadi zikrullah. Zikir, baca Quran, berdoa. Zikir, baca Quran, berdoa. Bahkan sambil istirahat kita, sambil tidur mungkin kita sebelum tidur kita sambil sebisanya menunggu mata terpejam. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, atau tasbih la ilaha illallah, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah alhamdulillah. Ya, nanti buktikan setelah pulang, rasakan. Ya, rasakan. Dibanding ketika orang-orang yang di sana banyak ngobrol, banyak apa. Ngobrol boleh seperlunya, kenalan dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa aktivitas inti kita perbanyak amal soleh, perbanyak zikrullah. Dan yang terakhir, ahibati fillah rahimanakumullah, ini bagaimana untuk kiat kita supaya umrohnya makbulah insyaallah. Yang terakhir adalah, ini termasuk pertanda, ya. Salah satu tanda adalah ketika pulang dia menjadi pribadi yang lebih baik, lebih semangat ibadahnya, dan juga lebih baik muamalahnya dengan manusia, lebih gemar bersedekah, ya, lebih lembut, lebih peranginya, lebih baik kepada orang tua,
lebih baik akhlaknya pada orang tua, lebih berbakti, kepada suaminya lebih taat, lebih berbakti, kepada istrinya lebih sayang, kepada anaknya juga lebih lembut, lebih baik semuanya, kepada kawan kerja, pada lingkungan. Ya, maka ini ciri, salah satu ciri ibadah umrah seorang diterima, makbulah adalah dia pulang dalam keadaan menjadi lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma jazaa'ul ihsan illal ihsan." Dan tidaklah balasan dari sebuah kebaikan itu dengan juga kebaikan juga. Gitu. Jadi atau para ulama mengatakan taufik li amal saleh ba'daha. Allah berikan taufik, ya, semangat, kemudahan, ketepatan untuk beramal soleh setelahnya. Lebih semangat ibadahnya, lebih tekun ibadahnya, dan juga muamalahnya lebih baik. Ya, yang tadinya mungkin bapak-bapak sholatnya belum ke masjid, habis umroh, alhamdulillah sholat ke masjid. Yang ibu-ibu kadang-kadang masih nunda-nunda, sekarang begitu masuk waktu sholat, alhamdulillah dia sholat gitu ya. Kemudian yang tadinya mungkin rawatibnya, sholat-sholat sunnahnya masih belum full, belum dilakukan, sekarang dilakukan. Mungkin tahajudnya masih belum dilakukan, setelah ini alhamdulillah tergerak untuk tahajud. Baca Qur'annya yang selama ini belum konsisten menjadi konsisten misal. Yang tadinya malas, pelit, bersedekah, dia masya Allah alhamdulillah. Dulu kalau ada orang pinjam uang, kita punya orang misalkan ngomong pinjam nggak mau kita, sekarang alhamdulillah adalah saya kasih, walaupun nggak semuanya mungkin, tapi jumlah yang membuat kita ikhlas kalau dia nggak balik misalkan. Kita berbagi, kasih makanan, akhlaknya makin baik kepada orang tua, pada istri, pada suami, pada anak, pada teman-teman. Nah, itu salah satu cirinya. Gitu. Jadi insya Allah itu 5 hal, kiat-kiat ya, dan cara ataupun yang terakhir tadi di antara pertanda bahwa insya Allah umroh kita adalah makbulah. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat saya sendiri dan para jamaah umroh sekalian. Ya, di waktu yang tersisa saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana hukum memakai celana dalam? Gitu. Jadi ada yang bertanya, apa hukum memakai celana dalam bagi laki-laki? Ya. Akhibati fillah, hadirin jamaah umroh rahimanirakumullah. Jadi larangan ihram itu begitu kita sudah pakai baju ihram yang laki-laki atau kita berniat di miqat sudah memulai ya, maka kita ada yang disebut namanya larangan ihram. Gitu. Larangan ihram itu ada 3 kelompok, 3 jenis. Larangan yang buat laki-laki dan perempuan, larangan yang buat laki-laki saja, dan larangan yang buat perempuan saja. Gitu. Larangan yang buat semuanya, laki-laki perempuan itu, larangan umroh, larangan ihram itu adalah seperti misalkan tidak boleh mencukur rambut atau menggunting kuku, tidak boleh memakai parfum setelah ihram tadi ya, nggak boleh memakai wangian. Jadi kalau memakai wangian itu sebelum ihram ya, dan jangan kena baju, supaya kena badan aja gitu, karena nanti bajunya atau baju ihramnya atau kain ihramnya nanti jadi wangi gitu. Jadi boleh pakai parfum sebelum ihram. Kalau sudah ihram nggak boleh. Ya, atau berburu, ya ada burung dara kan di sana banyak banget itu, kemudian ditangkap, digoreng, apa dibakar, itu nggak boleh itu. Atau menebang pohon, atau kemudian nikah, melamar, atau berhubungan suami istri. Ya, pada saat sedang ihram sebelum sampai tahalul, sampai selesai umrohnya nggak boleh berhubungan suami istri, nikah, dan itu adalah contoh larangan-larangan yang mustarok, laki-laki maupun perempuan. Dan ada larangan yang khusus buat wanita. Salah satu contohnya adalah nggak boleh memakai niqab, ya, cadar. Ya, artinya kalau orang yang biasa bercadar, ya, pada saat umroh, pada saat nggak ada laki-laki itu nggak boleh bercadar, itu termasuk larangan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu pakai kayak penutup kain, kalau ada laki-laki ditutupkan, kalau nggak ada laki-laki dia buka gitu. Ini bagi orang-orang yang bercadar itu, jadi pada saat umroh itu dilarang. Jadi dia pakai kain, kalau yang bercadar pakai adalah ya kain yang mungkin agak transparan gitu menutupi, digunakan untuk pada saat ada laki-laki, pada saat nggak ada dibuka gitu.
Itu larangan khusus untuk wanita, larangan memakai niqab atau cadar pada saat tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Kemudian larangan yang khusus untuk laki-laki adalah tadi diantaranya salah satunya memakai penutup kepala yang menempel, ya, pakai topi, itu termasuk larangan. Tapi kalau lagi tutup kepala yang misalkan payung atau shelter, kita ngiyup, ya, berteduh, itu boleh. Tapi pakai topi yang nempel itu nggak boleh. Dan larangan yang kedua khusus laki-laki adalah memakai mahit, ya, baju yang berjahit. Nah, itu khusus larangan untuk bapak-bapak, untuk laki-laki. Yang dimaksud berjahit itu apa? Bukan berarti nggak ada benangnya. Semua ada benangnya, ya kan, ihram juga ada benangnya. Tapi yang berjahit itu artinya yang dijahit seperti ini, membentuk bagian tubuh. Ya, ini termasuk berjahit. Gitu. Kalau kain ihram kan nggak ada membentuk tubuh, dia cuma 2 lembar atas dan bawah. Tapi kalau dijahit kayak gini, begini, ini namanya mahit, nggak boleh. Termasuk apa? Celana panjang, mahit juga. Termasuk celana dalam, ya, celana pendek, celana dalam itu termasuk mahit, nggak boleh, itu terlarang. Gitu. Jadi kalau ada orang yang umroh kemudian pakai itu, ya nanti dia harus bayar dam, gitu, karena dia telah melanggar larangan ihram. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau ibu-ibu pakaiannya ihramnya biasa, baju yang biasa, yang layak, ya, baju biasa, nggak ada pakaian ihram khusus buat wanita. Tapi bapak-bapak ada larangan mahit, larangan yang berjahit. Makanya ketika ihram itu cuma 2 helai, atas dan bawah, dan tidak ada apapun, nggak boleh pakai celana dalam maupun celana pendek. Makanya belinya kita insya Allah ihram kita agak tebal, kemudian pakai teknik, ya, bagaimana kayak memakai sarung gitu yang aman, jangan sampai kebuka, ya, gitu. Dan boleh pakai sabuk, boleh, termasuk sabuk itu termasuk dibolehkan. Jadi itu, sehingga jawabannya adalah celana dalam bagi laki-laki nggak boleh, gitu ya. Bagi laki-laki celana dalam nggak boleh. Kalau perempuan bebas, dia tidak ada kain ihram yang khusus biasa, gitu. Pertanyaan yang kedua, warna, ini ibu-ibu bertanya, warna kain ihram yang cocok untuk melaksanakan ibadah haji, ya, hitam atau putih, mana yang lebih baik, gitu, antara hitam dan putih. Ahibati fillah rahimanirakumullah, wanita yang lebih baik adalah yang lebih satir, lebih menutup, ya. Jadi warna-warna yang lebih membuat dia tidak terekspos, gitu. Jadi warnanya jangan yang ngejreng, gitu. Jadi sebenarnya itu warna apa aja boleh, gitu. Cuma masalahnya kan ada kaitan dengan tabarruj, jangan sampai kita berhias dan menampakkan diri yang berlebihan, gitu. Sehingga pada akhirnya kalau pertanyaan adalah warna putih atau hitam mana yang lebih bagus, ya kita warna yang lebih satir, lebih menutup, gitu, tidak menonjol, gitu. Jadi wallahu a'lam mungkin antara putih dan hitam, mungkin lebih hitam itu lebih aula, ya, lebih satir, gitu. Dan tentu saja ibu-ibu, syarat hijab yang lain juga perlu dipenuhi, ya. Ada misalkan tidak boleh terlalu tipis, ya, tidak boleh lekuk tubuhnya kelihatan atau terlalu terlalu ketat, gitu. Ya, syarat-syarat pakaian yang syar'i lah, gitu. Longgar, jangan terlalu tipis, ya, jangan membentuk lekuk tubuh. Kemudian apalagi kalau di luar jangan berhias, berparfum, ya, kecuali di kamar bersama suami nggak masalah, gitu ya. Dan ketika dalam keadaan tidak ihram, gitu. Jadi itu ibu jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah hukum wanita yang umroh tanpa mahram. Jadi saya pernah umroh tapi nggak pakai mahram. Ini ibu-ibu yang bertanya, apakah saya mengulangi umroh itu, gitu ya? Apakah saya perlu mengulangi umroh itu? Ya, ahibati fillah rahimanirakumullah. Nah, jadi saya sering memberikan nasihat di dalam umroh ini. Jadi umroh itu adalah ibadah yang agung, sehingga segalanya diusahakan sesuai dengan syariat, gitu. Termasuk salah satunya adalah apakah wanita itu perlu tanpa mahram atau enggak, gitu. Ahibati fillah rahimanirakumullah, Rasulullah SAW bersabda yang yang kurang lebih bahwa jadi tidak boleh seorang wanita itu bersafar, ya,
kecuali illa dzu mahram, kecuali dia punya mahram gitu. Bersama mahramnya maksudnya, didampingi mahramnya gitu. Ya. Jadi seorang wanita itu tidak boleh safar jauh ya, kecuali didampingi mahramnya. Tentu saja ini syariat yang digunakan untuk menjaga keamanan wanita, kemaslahatan wanita gitu. Dan dahsyatnya syariat ini sampai wajibnya haji ya, atau umroh ya, karena seorang muslim itu wajib haji dan umroh sekali ya Bapak-bapak, wajib haji umroh sekali. Makanya kalau orang Indonesia itu kan hajinya tamattu. Kenapa? Karena haji tamattu itu umroh langsung haji gitu. Umroh dan haji sekaligus gitu. Kenapa? Karena dalam Islam wajib haji sekali, umroh sekali gitu. Makanya perjalanan yang sepenting ini, yang sifatnya wajib saja, haji atau umroh yang pertama gitu ya, itu para ulama mengatakan akan gugur wajibnya itu kalau ada wanita yang tidak ada mahramnya gitu. Ya, karena kan syarat wajib haji atau umroh itu apa diantaranya? Istita'ah, kemampuan. Mampu itu adalah mampu ada bekal yang buat bayar ke sana, ya, ada biayanya, ada yang bekal untuk ditinggal sementara waktu ini, dan para ulama menambahkan untuk wanita ada mahram. Mahram itu adalah laki-laki dari kerabat dekat kita yang tidak boleh dinikahi. Ayahnya, pamannya, kakeknya, anak laki-lakinya yang sudah balik, saudara kandung laki-laki, ya kakaknya atau adiknya laki-laki. Mahram itu banyak. Ya. Kalau kemudian seorang perempuan mau haji dan tidak ada mahram, ya para ulama mengatakan dia belum wajib. Luar biasa. Nah, sehingga hukum safar tanpa mahram itu ya untuk umroh maupun yang lain itu jadi dia melanggar aturan Allah gitu. Wanita safar jauh itu perlu mahram, kenapa ini enggak gitu. Jadi ibaratnya ya dia berdosa, melakukan pelanggaran dosa gitu. Nah, makanya kalau umroh tanpa mahram itu kita di sini sangat tidak setuju. Kenapa? Karena di satu sisi kita ingin ya Allah sempurnakanlah umrohku, pahala umroh, terimalah ibadah umroh. Sementara dia melakukan dosa juga gitu. Jadi kan gimana ya, nggak make sense gitu. Di satu sisi dia ingin dapat pahala, kesempurnaan, dia tunduk pada Allah, sementara sambil itu dia berdosa juga gitu. Tapi hukumnya apa umrohnya? Umrohnya sah nggak tanpa mahram? Iya, tetap sah karena sahnya umroh itu tergantung dengan syarat rukun tadi yang terpenuhi. Kalau ibadahnya udah benar ya dia sah gitu. Tapi masalahnya sah dan dia berdosa gitu kan? Gimana ya? Kurang ya nggak masuk akal saja, kayaknya agak gimana gitu. Dan memang tidak seharusnya, makanya kita tekankan di sini hendaknya umroh itu dengan mahramnya. Gitu. Kalau nggak ada mahramnya tunggulah. Kalau belum ada cukup rezekinya sampai ada mahram tunggulah. Gitu. Kenapa? Karena kita ingin dapat keridhaan Allah, dapat kesempurnaan pahala, sumpah umrohnya makbulah gitu. Jangan sampai kita umroh malah buat dosa. Nah, pertanyaan ibu tadi, dia sudah pernah umroh tanpa mahram, apakah harus diulang gitu. Saya katakan tadi tanpa mahramnya dia berdosa, ya udah tinggal istighfar, apalagi dia belum tahu dulu, istighfar, Allah Maha Pengampun, istighfar. Bertaubat tidak diulang lagi, insyaallah Allah Maha Pengampun. Umrohnya sah nggak? Umrohnya sudah diterangkan tadi sah gitu. Diulang atau tidak itu masalah lain. Kalau dia mau ngulang itu sesuatu yang baik, karena apa? Karena tadi ada hadis mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umrah satu dengan yang lain itu jadi penghapus dosa di antara keduanya. Ini adalah sebuah keutamaan. Kalau memang ada biaya, ya, ada punya harta, alhamdulillah dia umroh lagi, bukan ngulang ya, namanya umroh lagi untuk keutamaan yang lain, untuk keutamaan fadilah yang lain gitu. Ya tinggal umroh kan, ngulang-ngulang umroh, kalau kita ada, Allah mudahkan kita punya harta, nggak apa-apa, sering-sering nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ternyata kita nggak ada harta, ya tadi sekedar memang kita menggugurkan kewajiban, ya nggak masalah, nggak diulangi juga gitu ya. Jadi sekali lagi jawabannya, safar tanpa mahram itu berdosa, dan tinggal kita ya apa lakukan, udah terlanjur istighfar, minta ampun kepada Allah, dan insya Allah Allah Maha Pengampun ya. Selesai, kita belum tahu, ya Allah astagfirullahaladzim, dulu saya belum tahu, kita minta ampun, biidznillah semoga sudah diampuni, selesai. Kemudian umrohnya sah tadi, dan mau mengulang dan tidak itu dilihat kondisi. Kalau Allah mudahkan rezeki banyak,
ya, dia umroh lagi, bukan masalah mengulang tadi, tapi memang ingin mendapatkan fadilah-fadilah umroh itu. Ya. Kalau ternyata tidak ada rezeki, alhamdulillah ala kulli hal, umrohnya sudah sah dan tidak mengulang pun tidak mengapa. Gitu. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan yang terakhir adalah, jika kita mempunyai kelapangan rezeki hanya untuk satu kali umroh, mana yang didahulukan, umroh untuk diri sendiri atau untuk orang tua? Nah, jadi ada seorang yang punya rezeki alhamdulillah ya untuk bayar umroh sekali. Ya, kemudian dia umroh siapa dulu, untuk sendiri atau untuk orang tua? Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Jadi saya sudah sebutkan tadi bahwa seorang muslim itu diwajibkan haji dan umroh sekali seumur hidup. Makanya kalau kita haji, kenapa kita orang Indonesia itu tamattu? Karena kita ingin hajinya sekaligus menggugurkan dua kewajiban umroh dan haji. Karena haji tamattu itu adalah umroh lalu haji. Gitu. Haji itu ada 3 jenis, haji tamattu, kemudian umroh, kemudian haji. Ada haji qiran, jadi haji sama umroh digabung jadi satu. Ada haji ifrad, ifrad itu cuma haji saja, belum umroh. Gitu. Jadi kalau ada orang Indonesia, kemudian hajinya ifrad, berarti dia baru wajib hajinya udah gugur, wajib umrohnya belum, karena dia hanya haji saja. Gitu. Tapi orang Indonesia rata-rata mungkin mayoritas yang baru pertama kali haji, biasanya haji tamattu, karena dia sekali berangkat menggugurkan wajib haji dan wajib umroh. Nah, ini ada orang yang belum pernah umroh, belum pernah haji, tapi memang dia hanya punya, dia mungkin udah daftar haji gitu ya. Karena yang diutamakan kan haji dulu kan, diutamakan daftar haji. Walaupun antriannya panjang, tapi dia udah daftar, insya Allah wajibnya udah gugur gitu ya. Mungkin dia masih punya uang untuk umroh gitu ya. Cuma sekali satu gitu, biaya satu orang. Siapa dulu ya? Saya atau orang tua gitu umrohkan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa mengumrohkan orang lain termasuk orang tua itu dibolehkan dengan syarat orang yang akan membadalkan, namanya badal ya, badal umroh, badal haji, menggantikan orang, mengumrohkan orang. Itu boleh dalam Islam. Rasulullah dalam hadis-hadis disebutkan termasuk dibolehkan. Amal yang diterima untuk orang lain, salah satunya mengumrohkan. Ya, itu boleh. Tapi syaratnya apa? Syarat yang pertama adalah orang yang mengumrohkan itu sudah pernah umroh. Gitu. Ya, di sini udah jelas ya, orang yang mengumrohkan sudah pernah umroh. Makanya kalau pertanyaannya tadi untuk saya dulu, untuk orang tua dulu, ya jelas ya. Kalau uangnya, hartanya kita, maka kita dulu gitu. Dan hukum membadalkan itu ada ya, yang hukum asalnya itu memang boleh, mubah atau ya dibolehkan gitu. Kecuali orang tua kita dulunya orang yang mampu, Allah beri harta yang banyak, tapi sampai meninggal qadarullah belum sempat umroh. Maka yang ini hukumnya beda nih. Ini ditekankan, diambilkan dari hartanya, kemudian diumrohkan. Kalau kemudian qadarullah tuh sampai hartanya dibagi sampai, atau mungkin maaf bangkrut ya, dulu pernah jaya, nggak pernah haji umroh, tiba-tiba qadarullah ya sampai akhirnya meninggal belum sempat. Maka ini, nah disinilah yang dulu wajib haji statusnya, wajib umroh tapi belum sempat umroh karena tidak mau atau tidak tahu. Nah ini hukumnya, ini yang ditekankan ya, untuk ditekankan kita umrohkan. Kalau dia masih ada harta, diambil dari harta beliau, diumrohkan oleh orang yang sudah pernah umroh ya. Kalau memang kita yang mau, anaknya yang mau mengumrohkan, maka kitanya sudah pernah umroh dulu. Atau kalau kita mau membadalkan lewat banyak travel yang ada badal ya, umroh itu di sana harus ditakkid siapa yang mengumrohkan ya. Biasanya mahasiswa dari Madinah, mahasiswa di Ma'had Haram, orang-orang yang penuntut ilmu di sana, dia sudah pernah umroh, dia boleh membadalkan, mengumrohkan orang. Jamaah umroh Alif Travel rahimani rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat buat pengingat saya sendiri dan selebihnya pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan saya berdoa, kita semua berdoa semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan umroh kita semua, umroh bapak-bapak, ibu-ibu makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal yang sangat berharga, yang sangat luar biasa, yang sangat banyak untuk kemudian menjadi bekal akhirat kita semua. Dan semoga Allah mudahkan kita mengikuti arahan-arahan tadi untuk liiqamati dzikrillah, sejak berangkat sampai pulang lagi, memperbanyak zikir kepada Allah SWT, memperbanyak baca Quran, berdoa dan lain sebagainya, sehingga kita mendapatkan buah dari ibadah umrah itu, yaitu ketakwaan, ya, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitulah, ya, dengan begitu insya Allah umrah kita akan menjadi hijrah, akan menjadi titik perpindahan kita, ya, dari yang sudah baik ke lebih baik lagi, dan dari yang belum baik menjadi baik, ya. Dan kita berharap dengan umrah ini yang dilakukan dengan ikhlas, ya, dilakukan dengan harta yang halal, harta yang baik. Kemudian manasiknya kita lakukan dengan sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, kemudian kita hindari larang-larangannya. Yang kelima, kita perbanyak amal soleh, zikir, baca Quran, ya, dan juga berdoa. Serta yang keenam, pulangnya kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, lebih semangat ibadah, lebih baik muamalahnya, ya, lebih gemar bersedekah dan lain sebagainya. Maka semoga dengan itu semua ibadah bapak-bapak, ibu-ibu, umrohnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berbagai macam keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diampuni dosanya, kemudian Allah permudah masuk dalam al-jannah, ke dalam surganya, dan juga bisa mengikis, ya, kefakiran dalam kehidupan kita semua, hidupnya menjadi lebih berkah, ya, dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya, dan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.